Selamat malam. Selamat malam saudara sekalian. Kita akan melanjutkan membahas kitab Kejadian. Kali ini kita bahas tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Mari kita buka Kejadian pasal 3. Ini seluruh pasal, tapi hari ini saya hanya membahas sampai ayat 7. Nanti minggu depan akan dilanjutkan ya untuk keseluruhan ayat-ayat ini. Saudara, mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan untuk kita sekalian, saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, narasi kejatuhan manusia itu dimulai dengan hadirnya seekor binatang ular yang tiba-tiba bisa berbicara. Detail dari ular ini asal usulnya dari mana nggak diberitahukan. Pokoknya mendadak ular ini bisa bicara, muncul di situ, di Taman Eden, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar ular atau ini simbolis? Nah, ini ada perdebatan di sini. Ya, apakah ini ular beneran atau simbolis saja? Simbolis artinya nggak ada bentuk ularnya, tapi ada bentuk suara. Suara yang didengar begitu. Ya, nah itu dia. Saudara, tentu kalau ini simbolis ya, kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, Tuhan itu mengutuk ular setelah manusia jatuh dalam dosa. Ini berarti kalau itu simbolis ular itu, maka kutukan ini juga artinya simbolis. Padahal Tuhan jelas mengatakan ular, ya, dengan perut engkau akan berjalan begitu ya. Debu makanan akan menjadi makananmu. Jadi Tuhan sendiri menunjuk itu ular dan menyebut itu ular. Jadi saudara, ini betul-betul ular ya, benar-benar ular, bukan simbolis begitu ya. Nah, kalau ini ular beneran, saudara, bagaimana ular ini bisa berbicara? Ini pertanyaan berikutnya ya, juga ada banyak pandangan tentang ini. Mengapa ular ini bisa berbicara? Ada pandangan literal yang mengatakan dulu ular itu bisa ngomong ya sebelum dia dikutuk. Ada pandangan seperti ini. Tapi kalau kita lihat setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengutuk itu soal bicaranya ular itu. Yang Tuhan kutuk adalah dia akan berjalan dengan perutnya dan makan debu tanah. Itu makanannya, itu yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak mengutuk soal bicara ini, ya. Jadi pandangan literal ini kurang bisa diterima, saudara. Ada juga yang mempunyai pandangan lain, pandangan yang katakan Allah itu memberi kemampuan kepada binatang untuk bisa bicara. Nah, ini mereka mengambil contoh seperti keledai Bileam yang bisa bicara waktu itu. Tuhan membuka mulut keledai waktu itu berbicara kepada Bileam, saudara. Tetapi di dalam naskah, di dalam teks yang kita baca juga tidak ada sebutan secara eksplisit bahwa Tuhan itu membuka mulut si ular untuk berbicara dan menggoda si Hawa. Gak ada, saudara. Ya, jadi ini spekulasi sebetulnya. Nah, ada pandangan yang lain ya dari seorang yang bernama Hoffman. Dia mengatakan begini, ular itu tidak berbicara,
Tetapi ular itu bisa berkomunikasi dengan cara yang bisa dipahami, begitu. Jadi ada komunikasi yang bisa dipahami oleh manusia. Ya mungkin seperti kita mengamati binatang sekarang ini, mungkin mengamati binatang lalu kita memahami kalau dia lapar, kalau dia marah, kalau dia tidak suka, itu bisa membaca gerakannya. Gesturnya bisa dibaca ya, menurut satu pandangan ini ya. Jadi barangkali waktu itu ular itu bergerak atau melakukan gerakan yang menarik perhatian si Hawa, lalu ular itu mulai menuntun pandangan Hawa itu naik ke pohon, lalu dia makan buah itu. Jadi pandangan ini memang dia sempat makan buah itu dan ular itu nggak mati waktu makan buah itu. Ya. Nah, waktu perempuan ini melihat, Hawa ini melihat, ini buah kan nggak boleh dimakan, tapi dia makan, dia nggak mati nih si ular ini. Gitu. Ya, jadi semacam satu gestur, satu gerakan yang memberi komunikasi kepada si perempuan ini, si Hawa ini, saudara. Hanya di dalam penulisan di Alkitab itu ditulis di dalam bentuk komunikasi yang dikalimatkan. Sehingga pembaca itu bisa memahami apa yang terjadi secara efektif katanya. Ya. Jadi ini mirip misalnya kalau di film-film sekarang itu film-film kartun binatang anak-anak ya, itu fabel begitu ya. Jadi bisa bicara, binatang dibuat bisa bicara. Sebetulnya tidak bisa bicara begitu. Tapi mereka bisa berkomunikasi tentu ya, ada komunikasi di antara mereka. Jadi dibuat bisa berbicara, Saudara. Mungkin pandangan ini sedikit banyak orang bisa terima, Saudara. Ya, bisa pahami gitu ya. Tetapi yang jelas adalah ya, di balik daripada si ular ini ada kuasa lain yang bekerja. Begitu. Kita yakin itu benar-benar ular. Ya, saya sendiri meyakini ini benar-benar ular secara itu, tetapi ini bukan ular biasa, ini adalah ular yang apa yang dilakukannya ini tidak biasa dan bukan berasal dari dirinya. Tetapi ini berasal dari iblis atau dari setan, Saudara. Makanya dikatakan ya, ular itu dikatakan sebagai binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang ada. Nah, di dalam bahasa Indonesia memang diterjemahkan cerdik dari kata bahasa Ibraninya arum. Diterjemahkan cerdik seolah-olah enggak mempunyai konotasi negatif begitu ya. Moralnya tidak negatif, dikategorikan, dikonotasikan seperti itu. Dan pertanyaan si ular ini pun sepertinya polos kepada perempuan ini. Ya, dia bertanya, tentu Allah berfirman semua pohon tanaman ini ya, pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya bukan? Pertanyaannya polos ya, seperti tidak ada unsur negatif di situ. Tetapi kalau melihat terjemahan lain ya, itu diterjemahkan sebagai dalam bahasa Inggris misalnya ya, mereka menerjemahkan dengan kata licik sebenarnya, crafty, licik di situ. Ya artinya licik ini punya potensi bahaya. Kehadiran si ular di dalam taman itu yang berbicara itu mempunyai potensi bahaya di situ. Karena dikatakan dia binatang yang paling cerdik. Nah, cerdik di situ di dalam bahasa Inggris itu licik jadinya begitu ya. Sehingga ada potensi bahaya. Memang akhirnya kita melihat, menemukan di dalam narasi berikutnya, di ayat-ayat berikutnya itu menjadi jelas bahwa ini bukan seekor ular yang sederhana begitu. Kekuatan kejahatan itu sedang bekerja melalui si ular itu. Dan ular itu pada akhirnya digambarkan sebagai musuh Tuhan, musuh Allah. Nah, ular ini muncul dengan satu kesengajaan salah di dalam mengutip perkataan Allah. Ya, jadi ada unsur sengaja salah mengutip firman Tuhan bahwa mereka yaitu Adam dan Hawa itu tidak boleh makan dari pohon yang ada di sana. Gitu ya, sengaja salah, Saudara. Bukan kepolosan yang salah, tapi sengaja salah. Saudara. Supaya tujuannya adalah menimbulkan keraguan, meninggalkan keraguan di dalam hati perempuan itu. Ya, jadi pendekatannya adalah mengutip, tapi secara salah, sengaja disalahkan, supaya ini menimbulkan satu pemikiran yang ragu tentang apa yang Tuhan katakan. Nah, ini cara halus sebetulnya. Dengan cara yang sangat halus, si ular itu mendekati sasarannya waktu itu wanita yang disasar, Saudara. Ya, juga muncul satu pertanyaan begini. Bukankah ciptaan Tuhan itu dikatakan baik di
setiap hari penciptaan. Ya, dikatakan sangat baik. Lalu mengapa ada kejahatan di Taman Eden? Mengapa ada kejahatan di Taman Eden? Mengapa ada binatang yang bisa dipakai untuk melakukan kejahatan? Ya. Nah, memang Alkitab tidak memberikan secara rinci ya kapan dan bagaimana ular itu bisa dipakai ya menjadi alat setan begitu ya, menjadi jahat, dan kejahatan masuk dalam dunia ciptaan itu persisnya kapan, itu Alkitab tidak memberikan rinciannya kapan dan bagaimananya. Tapi kalau kita perhatikan di kitab lain, misalnya di Yesaya, di Yehezkiel, ya itu ada informasi tentang kejatuhan malaikat yang jahat atau menjadi setan di bumi ini. Ya, misalnya di Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 15, di situ dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling bawah, ya paling dalam di liang kubur. Jadi ayat ini sebetulnya memang konteksnya, latar belakangnya adalah bicara kejatuhan Raja Babel yang menentang Tuhan. Ya, dia meninggikan diri melawan Tuhan, menyamakan diri dengan Tuhan, saudara. Nah, akhirnya dijatuhkan sangat rendah. Nah, peristiwa ini disamakan dengan malaikat yang ingin menyamakan dirinya dengan Allah, lalu dijatuhkan ke bumi, lalu menjadi iblis gitu ya, menjadi penguasa, dunia ini dikuasai. Nah, ini peristiwa terjadinya kapan kita nggak tahu. Yang jelas pasti setelah bumi semua diciptakan, setelah manusia sudah ada sesuatu dunia roh yang kita tidak tahu, ada kejadian seperti ini. Malaikat meninggikan diri, lalu dilempar ke bumi karena mereka menentang yang maha tinggi. Direndahkan, akhirnya mereka ada di bumi. Nah ya, jadi bagaimana itu bisa sampai ke Taman Eden, lalu menguasai ular, ini juga tidak dideskripsikan secara jelas, secara detail. Kita hanya diberitahukan bahwa di dunia ciptaan itu, kejahatan itu sudah tiba-tiba ada dalam bentuk seekor ular yang menggoda Hawa, saudara. Ya, jadi iblis itu ya di dalam bentuk katanya sebetulnya ya itu artinya penghasut, pemfitnah, begitu ya. Jadi bukan seperti yang kita pikir gimana ya. Aslinya katanya di dalam bahasa Yunani itu diabolos, itu menghasut, memfitnah, gitu ya. Jadi kerjaan iblis itu adalah menghasut manusia, ya supaya mereka itu menentang Allah, gitu ya, melawan perintah Allah. Ini kerjaan utamanya seperti itu, menjatuhkan manusia, gitu ya. Sehingga waktu dia bertanya dengan kalimat, bukankah semua pohon ini ya kamu tidak boleh makan. Nah, itu menimbulkan keraguan, saudara. Dia menghasut di situ. Nah, jawaban Hawa atau tanggapan Hawa itu sebetulnya sebagian besar itu sama dengan perintah Tuhan, ya. Bahwa dia berkata begini, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, kata Tuhan. Hanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman, dia ngomong begitu ya. Pohon yang ada di tengah-tengah taman, jangan dimakan dan jangan raba pun gitu ya. Jangan disentuh. Nah, ini tambahan nih, ya. Tuhan nggak pernah ngomong soal disentuh sebetulnya, tapi Hawa menambah di situ, menambah komentar, jangan menyentuh, diraba pun nggak boleh diraba begitu. Sudah ada variasi kecil, ada tambahan modifikasi kecil di situ. Dan ini mungkin untuk menjelaskan bahwa Hawa menangkap itu perintah Tuhan itu mungkin sangat berbahaya pohon itu. Ya karena hukumannya akan mati kalau menyentuh pohon itu. Makanya harus dijauhi. Disentuh pun jangan, apalagi soal memetik dan memakannya begitu. Ya, jadi Hawa itu sudah menangkap firman Tuhan seperti itu dan menganggap pohon itu memang nggak boleh didekati sama sekali. Raba pun nggak boleh. Gitu ya. Namun ular itu sebetulnya nggak langsung terang-terangan mengatakan melawan perintah Tuhan. Ya, tidak terang-terangan itu bertentangan itu dengan apa yang Tuhan katakan. Dia hanya berusaha untuk menunjukkan secara smooth,
halus, ular tuh berusaha menunjukkan pohon itu sebenarnya layak untuk diperoleh, untuk dimakan. Gitu. Ya, karena Hawa atau Adam, ya mereka itu sebetulnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ular itu seolah-olah akan berkata begini, kamu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dan diharapkan kamu bisa berkuasa atas seluruh ciptaan termasuk binatang itu. Ya. Nah, engkau bisa menjadi seperti Allah dengan cara makan buah itu dan tidak akan mati. Malah menjadi seperti Allah. Ya. Jadi waktu Hawa itu akhirnya mengambil buah itu dan makan, itu memang gak langsung mati tuh. Ya. Dan kalau kita membayangkan ya, sedikit berimajinasi, mungkin Adam waktu lihat dia makan, ini kok gak mati langsung? Adam juga akhirnya makan setelah waktu ditawarin gitu. Ya. Jadi memang Adam dan Hawa akhirnya makan itu tidak langsung mati. Wah, ini berarti benar ya. Ada benernya orang berpikir ya. Ya, mungkin di dalam hati Hawa, benar. Ya, andai kata misalnya ular itu makan juga gak mati, Hawa makan juga gak langsung mati, Adam menjadi lihat dan diberikan, ditawarkan, Adam juga makan dan gak mati langsung. Bahkan Alkitab mencatat Adam itu hidup masih umurnya sampai 930 tahun. Sejak dia makan buah itu. Ya, dikatakan umurnya sampai 930 tahun. Itu ya. Dan waktu mereka makan, saudara, dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Di ayat 22 nanti di minggu depan dibahas, Allah sebetulnya mengakui bahwa manusia itu yang makan buah yang dilarang itu telah menjadi salah satu seperti kita, kata Allah. Ya. Mengetahui hal yang baik dan jahat. Gitu. Jadi Allah sendiri mengakui bahwa mereka itu sudah menjadi salah satu dari kita, saudara. Ya, ini bisa dieksplor lagi lebih jauh di minggu depan ya. Tetapi saudara, tawaran iblis bahwa engkau akan menjadi seperti Allah, ini baru setengah kebenaran. Ya, baru setengah sebetulnya yang diberitahukan. Ya, setan menjanjikan sesuatu sepertinya indah, banyak hal, kamu akan hebat seperti Allah, tetapi sebetulnya hasilnya sedikit dan mengecewakan. Jadi waktu mereka makan, mata mereka terbuka. Mereka kan dikatakan akan menjadi Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi waktu dikatakan mata mereka benar-benar terbuka, yang pertama-tama mereka tahu itu apa sebenarnya? Yang pertama kali mereka tahu adalah bahwa mereka telanjang. Mereka telanjang, lalu mereka berusaha untuk menutupi diri karena malu. Kita lihat manusia dikatakan akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Tapi justru yang dia lihat pertama kali sangat mengecewakan, saudara. Dia telanjang. Bukan hanya telanjang, tapi malu. Dan akhirnya ketakutan di hadapan Tuhan. Saudara, saudara, akhirnya manusia telah menjadi budak kejahatan sebetulnya. Ya, mereka lebih banyak tahu yang jahat sebetulnya. Ya. Saudara, kadang-kadang kalau orang menjanjikan sesuatu yang indah-indah lalu baru bicara setengah, ini sangat berbahaya gitu ya. Karena dia nggak ungkap semuanya, ya dia simpen sebagian lalu mengatakan sebagian. Apakah itu bisa disebut kebenaran? Ataukah ini bisa disebut sebagai penipuan sebenarnya? Ya, penghasutan begitu. Jadi harus hati-hati ya, saudara, waktu mendapat tawaran atau godaan yang memang kelihatannya sangat-sangat indah. Justru mesti harusnya waspada. Ya. Orang yang bermulut begitu manis itu sering digambarkan seperti ular yang berbisa, saudara. Ya, dan itu bisa mematuk dari belakang dan menjatuhkan orang. Saya sendiri pernah merasakan begitu ya, saudara. Orangnya sangat baik, sangat manis, sangat licin begitu ya, sangat lihai, cerdik begitu. Ya, tapi di belakang itu bisa menusuk orang, bisa menjatuhkan orang. Ya, jadi iblis itu begitu sangat lebih lihai daripada kita, saudara. Ya, mereka yang termakan, ya Adam dan Hawa termakan rayuan, hasutan dari iblis itu, mereka makan buah itu, ya meskipun mereka belum lenyap secara fisik,
belum mati secara fisik, mereka harus diusir dari Taman Eden. Ini yang pertama-tama kali sebagai hukuman dari Tuhan. Mati di sini bagi Tuhan, ini yang lebih fundamental, yaitu mereka diusir dari Taman Eden, dari hadirat Tuhan. Mereka terputus dari sumber kehidupan, dari pohon kehidupan, dan mereka berada di dalam alam kematian, saudara. Jadi secara perlahan, secara gradasi, mereka akan menurun dan mereka akan mengalami kematian. Apa yang mereka alami di luar dari Taman Eden itu bukanlah kehidupan yang dikehendaki Tuhan sebenarnya. Ya, kehendak Tuhan adalah mereka hidup di hadirat Tuhan. Hidup terhubung dengan sumber kehidupan. Ya, dengan Allah, dengan pohon kehidupan yang Allah sediakan. Ya, akhirnya waktu mereka berdosa, Tuhan memutus mereka nggak boleh makan, nggak boleh ada di situ karena ada pohon kehidupan di situ. Ya, supaya mereka tidak hidup selamanya. Hukuman Tuhan. Seandainya mereka ada di taman itu, mereka boleh nikmati semua, hanya pohon yang itu aja, pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi setelah mereka makan, mereka dikeluarkan dari Taman Eden, lalu ditutup dengan kerup-kerup. Ya, malaikat-malaikat yang menjaga jalan masuk, dan mereka terputus dari pohon kehidupan yang memberi hidup untuk mereka. Kematian menjadi bagian dari kehidupan manusia saat itu. Dengan mematuhi perkataan si ular, ya, manusia Adam dan Hawa bukan hanya sekedar tidak taat, tapi ini sebuah tindakan pengkhianatan. Ada yang mengatakan begitu. Bukan hanya tidak taat, tapi pengkhianatan. Tuhan menciptakan mereka itu supaya mereka tuh memerintah bumi ini, menguasai bumi ini atas nama Tuhan, memerintah atas nama Tuhan. Tapi mereka malah memberontak melawan Allah, lalu lebih mentaati salah satu ciptaan, yaitu binatang itu, atau suara, ya, suara iblis yang berkata lewat ular itu. Salah satu ciptaan. Harusnya mereka itu taat kepada Allah, mereka malah taat kepada salah satu ciptaan. Ini satu pengkhianatan dianggap, saudara. Maka konsekuensi dari dosa Adam mengakibatkan seluruh kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan ini menjadi awal dari setiap dosa muncul, ya, dari setiap dosa muncul dan terus muncul, penderitaan muncul, rasa sakit muncul, dan akhirnya kematian jasmani juga terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Saudara, dari peristiwa ini, ya, dari asal mula kejatuhan manusia ini, ya, kiranya membuat kita lebih waspada bagaimana kita menangani godaan. Cara iblis bekerja, ya, selalu diawali dengan menanam benih keraguan terhadap firman. Ya, kalau ada godaan seperti itu, keraguan itu, ya, terhadap Allah, terhadap firman Allah dan terhadap maksud baik Allah, kita mesti waspada. Ya. Yang kedua, menawarkan janji yang nampaknya indah, saudara. Ya, menggiurkan, saudara. Ya. Kamu tidak mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Tapi janji seperti ini tidak terjadi sepenuhnya. Ya, mereka malah menjadi budak dosa dan mereka malah begitu banyak melakukan kejahatan. Dosa makin bertambah banyak, saudara. Ya, padahal Tuhan bilang kamu akan mati dan betul-betul mereka mati, saudara. Jadi janji yang tampak indah menggiurkan ini juga harus hati-hati, saudara. Ya, yang ketiga, iblis itu bisa mendeteksi keinginan dalam diri kita yang begitu kuat. Ya. Ia menggoda kita melalui keinginan. Maka berhati-hatilah dengan keinginan yang sangat kuat di dalam diri kita. Yakobus 1:14-15 mengatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, iblis itu bekerja dari luar, menggoda, tapi manusia punya keinginan. Kalau ini ketemu seperti Hawa, maka akan gampang jatuh ke dalam dosa. Maka berhati-hati seperti Yakobus katakan, keinginan sendiri. Saya yakin waktu itu Hawa itu sudah punya keinginan itu karena dia melihat pohon itu menarik hatinya dan sepertinya memberi pengertian. Ya, secara mata itu sudah tertarik ke sana. Ya, dan akhirnya iblis memakai itu untuk menggoda dia, menghasut dia, dan akhirnya jatuh di dalam dosa.
Semai kita berhati-hati dalam hidup kita, ya musuh kita lebih kuat daripada kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk bisa menghadapinya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.